Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik dan maha kuasa, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kembali pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, perang antara Israel dan Palestina sudah berlangsung sejak zaman dulu. Dalam perjanjian lama, sudah ada peristiwa konflik antara Israel dan Filistin yang terus-menerus berlangsung bahkan sampai hari ini. Tentunya keadaan ini kita tidak inginkan terjadi. Kita berdoa agar situasi kembali pulih dan aman serta damai. Namun demikian saudara, secara rohani, konflik ini menggambarkan tentang peperangan yang kita alami setiap hari. Israel berbicara tentang bangsa pilihan Tuhan, dan kita semua adalah Israel secara rohani yang terpilih dan terpanggil untuk hidup dalam kebenarannya. Sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan, kita menghadapi konflik, serangan, dan tantangan setiap hari yang hendak menjatuhkan kita ke dalam dosa dan hendak mengalahkan kita. Tapi menghadapi itu semua, kita hendaknya tidak kalah dengan keadaan, tapi terus berjuang agar iman kita tetap menyala dan selalu setia kepada Tuhan. Kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 ini tertulis, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk percaya, mengikuti Tuhan Yesus dan meneladani hidupnya. Kita semua telah berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjauhi dosa. Kita sudah hidup beribadah, menyembah Tuhan. Tapi apakah kita sudah puas dengan apa yang telah kita lakukan? Apakah kita merasa sudah tidak memerlukan pertumbuhan rohani lagi? Apakah kita sudah merasa cukup? Inilah yang menjadi pertanyaan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup keimanan adalah hidup yang selalu berproses dan berkembang. Kita tidak boleh berhenti di titik tertentu dan menganggap diri kita sudah sempurna. Kita justru harus terus meningkatkan kualitas keimanan kita supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Kita perhatikan di bagian akhir dari ayat ini. Di situ dikatakan, hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jangan puas menjadi biasa-biasa dalam kehidupan iman kita. Jangan pernah merasa sudah cukup baik, karena itu dapat menjadi jebakan sehingga kita menjadi lemah dalam iman. Kita seharusnya menjadi semakin sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan, lebih bersungguh dalam berdoa, lebih bersungguh dalam beribadah, lebih bersungguh dalam hidup sesuai firman Tuhan, lebih bersungguh dalam menyembah Tuhan, lebih bersungguh dalam melayani sesama, lebih sungguh dalam kasih, dan lebih sungguh dalam berbagai hal
yang dikehendaki Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan miliki sikap rata-rata dalam iman. Jangan merasa sudah cukup beribadah, sudah cukup dalam melayani. Jangan jadi biasa-biasa di dalam Tuhan, tapi jadilah lebih lagi bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab konflik dan tantangan serta godaan dunia ini semakin hebat berusaha untuk menjatuhkan dan melemahkan kita. Karena itu penting bagi kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beriman percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk tidak merasa puas dengan apa yang ada saat ini, tidak merasa cukup dengan apa yang sudah kami lakukan, tapi lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam beribadah, dalam beriman, dalam berdoa, dalam kasih kepada Tuhan dan sesama, dalam melayani Tuhan. Tuhan mau kami lebih bersungguh-sungguh lagi. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, berikan kami hati yang totalitas kepadamu, yang sungguh-sungguh dengan segenap hati melayani-Mu, mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa ada begitu banyak tantangan yang semakin hebat di akhir zaman ini, dan semua tantangan godaan itu hendak melemahkan iman kami. Itu sebabnya kami mengerti mengapa Tuhan mau kami lebih bersungguh-sungguh lagi. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami Roh Kudus, supaya kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, dan lebih bersungguh, percaya, setia, mengasihi-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas, tugas pekerjaan kami, dalam studi dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu Tuhan melawat dan menjamah setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, diberikan semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberikan kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan masalah, Tuhan berikan jalan keluar dan mujizat yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Israel. Berikanlah ya Tuhan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan kami berdoa buat bangsa Ukraina, situasi di sana saat ini, agar Tuhan juga memulihkan. Berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.